apa yang harus dirubah dari Kota Kupang ini? Belum ada kepentingan atau kebijakan-kebijakan konkret yang didaratkan secara baik ke masyarakat di Kota Kupang ini. Masa Pak Yonas Salean masih menjabat sebagai Wali Kota Kupang, itu fokus betul. Di Kupang saat ini lagi sensitif sekali dengan yang namanya money politik. Betul. Saya tanya berapa, ada yang bilang ada si A datang minta mau beli 250, ada si B minta 300, ada si C minta 500, ada juga yang katanya sudah sama 750. Saya tanya di teman saya yang DPR, saya tanya, bro, kenapa bro tidak datang cek, tidak ketemu masyarakat ini? Apa dijawab? Saya bayar lunas waktu 5 tahun lalu. Wow. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Instant Manners dalam CI Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, Bro Sokan Tebang. Selamat siang, Bro. Selamat siang. Apa kabarnya nih? Baik, kabar baik. Kelihatannya sibuk sekali ya akhir-akhir ini ya. Iya, banyak tugas, tanggung jawab yang harus kita urus. Sibuk-sibuk lah. Oke, sebelum lebih jauh, mungkin Bro bisa sedikit menceritakan bagaimana pekerjaan akhir-akhir ini, terus bagaimana kesibukan yang Bro alami hari-hari ini. Baik, terima kasih. Saya kalau hari-hari saya itu di Novanto Center sebagai direktur di Novanto Center, sehingga banyak kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan politik dan kerjaan-kerjaan lain yang harus saya urus sesuai dengan tugas kami di Novanto Center. Kemudian datang masuk musim pemilu, udah banyak tugas tambahan yang harus saya urus. Ya, memang sebagai caleg, kemudian pembina kami juga Pak Gafriel Novanto juga maju sebagai calon anggota DPR RI, ya sudah harus ada banyak tugas tambahan yang harus saya urus. Sebelum pemilu datang, saya juga selain di Novanto Center aktif di pengurus Partai Golkar Provinsi NTT. Itu kira-kira tugas. Ya, kurang lebih begitulah kesibukan saya selama ini. Kalau boleh tahu di Partai Golkar sendiri, Bro berperan sebagai apa? Di Golkar saya hari ini sebagai wakil sekretaris bidang pemuda dan olahraga, yang dalam struktur kami di Partai Golkar itu ex officio. Itu sekaligus sebagai sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi NTT. Saya sudah hampir 15 tahun lah di Partai Golkar. Sejak 2009, saya sudah bergolkar sejak 2009 sampai hari ini masih tetap bergolkar dan tidak akan kemana-mana. Wah, luar biasa. Tadi Bro sempat singgung maju caleg ya. Ya. Kalau boleh tahu, Bro maju calegnya tuh di DPRD Kota Kupang, provinsi atau DPR RI? Saya dipercayakan oleh Partai Golkar untuk maju sebagai calon anggota DPRD Kota Kupang di Dapil Kota Kupang 5, meliputi Kecamatan Kota Raja dan Kota Lama. Wah, berarti pertempurannya sengit nih, Bro. Dapil neraka. Dapil neraka ya. Tapi kita enjoy lah sebagai politisi, apalagi kami ini lahir di jalanan sebagai aktivis. Pertarungan apapun, medan apapun pasti kami siap. Orang bilang Dapil 5 itu dapil neraka, saya menikmati itu. Nah, kita sebagai aktivis kita pingin ada tantangan-tantangan begitu kan, hasil dari sebuah proses, apalagi lewat tantangan yang panjang itu, kita akan keluar sebagai pemenang, maka itu sesuatu luar biasa. Luar biasa. Oke, kalau boleh tahu, sebagai aktivis, apa yang membuat Bro mau terjun ke dunia politik? Ya, saya dulu ketika masih kuliah, itu saya salah satu dari sekian banyak teman-teman kami yang paling banyak hadir, baik di jalanan maupun di ruang-ruang tertentu untuk mengkritisi soal kebijakan politik, soal kelakuan politisi yang cenderung arogan, yang cenderung tidak memihak pada kepentingan masyarakat kecil. Sehingga satu waktu ketika
saya dipanggil oleh Pak Novanto dan meminta saya, kalau mau partai politik apapun itu bisa kalian rubah, kalau mau kondisi masyarakat itu bisa berubah, maka pilihannya adalah harus ada di partai politik. Dari situ saya terpanggil untuk kemudian datang di partai politik, dan alhamdulillah puji Tuhan saya masuk di Partai Golkar dengan satu tujuan. Yang pertama, bahwa saya kepingin Golkar yang menurut sebagian orang itu partai yang tua, partai yang didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, ini mau saya rubah bahwa di Golkar itu kita semua bisa masuk di dalam itu partai. Sebagai orang kecil, orang biasa-biasa, saya kira saya diberikan ruang oleh Partai Golkar untuk berproses di Partai Golkar, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya. Yang kedua adalah kami selalu meneriakan soal perubahan. Kami selalu meneriakan soal ketidakadilan di negeri kita ini, termasuk di NTT. Dan salah satu jalan untuk bagaimana kita bisa menempatkan keadilan itu pada tempatnya, kita bisa merubah sesuatu itu menjadi lebih baik, pilihannya adalah kita juga mesti ada di partai politik. Dan saya memilih Partai Golkar itu karena Golkar ini partai yang paling besar, partai yang paling tua di Republik ini, yang punya banyak pengalaman, yang punya banyak cerita panjang soal mengurus negeri ini. Sehingga harapannya adalah saya di Golkar kita bisa membawa sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kami pandang dulu sebagai aktivis, yang masih banyak hal yang kurang-kurang, masih banyak ketidakadilan dan lain-lain yang terjadi di masyarakat waktu kami pandang ketika masih jadi aktivis. Kira itu menjadi semangat saya untuk ada di partai, dan ketika saya didorong untuk maju sebagai calon anggota DPRD, ini juga sebagai bagian dari upaya untuk bagaimana saya konkretkan mimpi-mimpi kami dulu untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan pemerataan lewat DPRD. Di Kota Kupang misalkan, kota yang sangat heterogen, kota yang penuh dengan banyak karakter masyarakat yang ada di kota ini, hadir, butuh sekali orang bebas nilai, ya, orang-orang yang bebas, kader-kader yang kira-kira tidak terjebak pada urusan apapun. Harus orang bebas, berani yang harus hadir di ini kota, sehingga bisa urus ini kota dengan baik. Karena sejauh pantauan kami, kota belum diurus secara baik. Masih banyak ruang yang diabaikan, belum ada kepentingan atau kebijakan-kebijakan konkret yang didaratkan secara baik ke masyarakat di Kota Kupang ini. Sehingga kami terpanggil sebagai aktivis, kami ingin hadir sebagai orang yang bebas nilai. Kami tidak menjebakkan atau tidak terjebak dengan urusan apapun. Karena yang kami pandang di kota hari ini adalah banyak orang sudah menjebakkan diri pada urusan-urusan subjektif. Sehingga ketika berdiri secara benar untuk merubah sebuah kebenaran yang harusnya dilakukan, kita orang kemudian menjadi takut, menjadi tidak berani untuk lakukan segala sesuatu itu, karena memang terjebak pada kepentingan-kepentingan tertentu yang memang sangat menguntungkan secara pribadi, tapi tidak menguntungkan untuk kepentingan umum. Itu motivasi saya. Oke. Berbicara soal Kota Kupang, Ya. Kota Kupang ini kan adalah kota yang kompleks, ya. Kompleks sekali. Yang di mana berbagai permasalahan itu ada di dalamnya. Betul. Nah, menurut Bro sendiri, apa yang harus dirubah dari Kota Kupang ini sehingga membuat Kota Kupang itu menjadi jauh lebih baik? Ya. Gitu. Jadi yang pertama menurut saya adalah pertama dari sisi infrastruktur, saya kira dulu ketika masa Pak Yonas Salean masih menjabat sebagai wali kota Kupang, itu fokus betul memperbaiki infrastruktur terutama jalan, dan hari ini kita bisa menikmati soal jalan di Kota Kupang sudah relatif jauh lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Sehingga yang pertama mungkin yang kurang-kurang dari yang dulu belum diperbaiki kita sempurnakan soal jalan. Yang kedua adalah soal sampah. Oke. Kota ini kesian sekali kalau misalkan sampah ini kita tidak urus dengan baik. Dulu itu saya ingat betul ada tempat-tempat sampah, ada kontainer yang diletakkan di setiap kelurahan, atau ada bak-bak sampah yang dibuat oleh pemerintah kelurahan,
sayang barang itu kemudian hari ini hilang. Ada bak sampah yang dicor di setiap kelurahan itu kan ada dulu. Atau ada kontainer. Hilang dan sampah ini sudah dibiarkan berserakan di mana-mana. Memang kita punya TPA di Alak, tetapi harus menampungnya baru kemudian dibawa ke Alak ini menjadi sesuatu yang perlu diselesaikan. Saya sayangkan kenapa kita tidak lagi fokuskan tempat penampungan awal ya. Tempat sampah awal di setiap kelurahan itu mesti kita buat kembali. Sehingga masyarakat di setiap tempat datang dan tampung itu di setiap kelurahan. Saya di beberapa tempat, taruhlah kemarin di Oebobo, di Kampung Sabu, di Kacabang Air itu tidak ada satu tempat sampah di situ dan sampah berserakan di mana-mana. Masyarakat komplain, masyarakat mengeluh. Malah masyarakat minta kalau bisa mobil sampah itu dalam waktu 1-2 hari bisa nongkrong juga lewat depan Kampung Sabu agar kita bisa titip sampah kita. Karena mereka mesti titip sampahnya di mana? Tidak ada tempat penitipan sebentar, sehingga jorok sekali di kota kalau kemudian sampah ini tidak kita urus. Yang kedua adalah soal sampah tadi. Mesti kita urus. Harus ada kebijakan yang kira-kira bisa menguntungkan kita, bisa menguntungkan masyarakat terutama soal sampah nih. Harus kita bersihkan. Ini wajah NTT itu ada di Kota Kupang. Kalau di pinggir jalan, misalkan coba di jalan Herman Yohanes kita naik itu kan sebelah badan kiri kanan jalan itu sampah semua tuh. Kan orang malam-malam datang titip sampah di pinggir jalan dengan harapan besok pagi mobil lewat ambil, tapi kan jadi rusak wajah Kota Kupang kita. Ya gitu. Kebijakan kedua mungkin harus kita perbaiki betul soal tata kelola terutama berkaitan dengan sampah. Yang ketiga, kaitan dengan kita dorong agar pelaku UKM itu mesti hidup. Banyak titik saya datangi dan saya lihat memang keinginan orang berusaha itu tinggi, tetapi daya atau kemampuan mereka untuk berusaha itu masih sangat lemah. Pemerintah mesti hadir. Ini pemerintah mesti hadir agar bisa mendorong para pelaku UKM, mendorong para pelaku kuliner ini agar supaya mereka bisa melakukan aktivitasnya. Paling tidak begini, mesti negara hadir memberikan rangsangan awal, memberikan modal awal untuk mereka berusaha. Itu paling tidak mesti kita hadir. Baru yang kedua, kita juga mesti memberikan ruang dalam hal kita memberdayakan mereka. Banyak juga UKM yang sudah ada, sudah jalan, tetapi tidak bisa jauh berkembang dengan baik karena tidak didorong oleh kita semua. Pemerintah hadir, kita berikan pertama bantuan modal untuk mereka bisa berusaha. Yang kedua, kita juga bisa kasih ruang. Jadi ada kegiatan baik dari pemerintah maupun pihak swasta, itu harus kita berdayakan para UKM supaya mereka jualannya bisa laku. Ya, mereka bisa dapat pendapatan dari jualan-jualan itu. Kami di Novanto Center setiap kali kegiatan saya berdayakan itu. Saya punya 48 UKM binaan saya di Novanto Center. Saya bina, saya kasih modal usahanya. Kemudian ada juga yang kesulitan untuk produk halalnya. Ada bikin keripik ubi mau masuk ke ruko, mau masuk ke Alfamart dan lain pasar itu susah karena tidak ada label halalnya. Saya fasilitasi, saya bantu fasilitasi. Mereka kemudian labelnya kita bentuk. Saya juga bantu distribusikan produk mereka ke pasar-pasar yang bisa kita jangkau. Nah, ini hal-hal kecil yang saya kira perlu kita hadir. Perlu kita hadir dorong agar ini UKM hidup. Karena terus terang, kota ini hidup, ekonomi ini maju, hidup. Kalau dilihat ekonomi kecil di tingkat bawah ini jalan. Itu. Karena ini dulu, pasca kita lengsernya Pak Harto itu, maksudnya reformasi, semua tidur. Yang bangkit cuma satu, pelaku ekonomi kecil. Itu yang bisa menjaga stabilitas ekonomi kita di awal waktu kita setelah masa Orde Baru ya, Orde Baru habis itu perlu kita pelajari itu. Karena kita mau jaga stabilitas ekonomi di kota ini, pilihannya adalah kita mesti jaga juga pelaku UKM agar mereka tetap melakukan giliat-giliatnya. Begitu, Bro. Oke, menarik ya. Karena saya melihatnya Bro baru maju untuk menjadi calon, tetapi sudah melakukan hal-hal, banyak hal-hal di Kota Kupang untuk menjangkau masyarakat. Ya. Nah, berbicara soal maju dalam caleg, tentu kita punya banyak persiapan, dan pasti punya banyak pengorbanan, baik secara moral maupun material. Nah, di dalam setiap step itu ada yang namanya starting point, middle point, sampai dengan finish. Nah, Bro sendiri dalam maju menjadi caleg DPRD Kota Kupang ini kira-kira sudah di titik mana nih?
Dan presentasinya kira-kira sudah berapa persen kesiapannya dan lain sebagainya. Oke. Jadi saya ini maju di periode yang kedua. Dulu di periode yang pertama saya maju, tetapi posisinya runner up. Tuhan bilang jangan dulu, kasih saya urutan kedua, dan kali ini saya maju lagi periode yang kedua sebagai politisi. Sebagai politisi itu kami selalu siap, diajari oleh senior-senior, harus siap lahir batin kapanpun dan dimanapun ketika dipanggil oleh panggilan partai. Sehingga soal dapil saya tahu persis bahwa tantangan kami berat di dapil neraka, dapil Kota Raja, Kota Lama ini tantangan kami sangat berat. Tetapi sebagai politisi, sebagai aktivis itu peluang. Saya mau rubah itu menjadi sebuah peluang yang harus saya nikmati. Saya di Partai Golkar kami 8 orang. Dari 8 orang itu saya termasuk salah satu di antara 8 orang yang sudah berkeliling di 2 kecamatan ini. Kota Lama, Kota Raja saya berkeliling. Poin saya adalah bukan soal saya populer atau tidak, bukan soal saya punya kekuatan atau tidak. Tetapi saya mau datangi masyarakat dan menyampaikan apa adanya kepada masyarakat bahwa kami ini hadir ingin mau rubah ini Kota Kupang. Hanya kami anak-anak muda, hanya kami aktivis yang bisa merubah ini wajah Kota Kupang. Kalau kelompok-kelompok tua atau kelompok-kelompok yang di luar dari komunitas kami, berat bro. Berat bro. Pengalaman kami melihat itu dari periode ke periode sampai hari ini sangat kecil. Misalkan melahirkan produk Perda dan lain-lain yang dilahirkan lewat DPR, kok jarang saya temukan itu. Karena memang tidak punya inisiatif. Yang dibicarakan bersama pemerintah juga kita jarang temukan, berapa banyak yang kita ciptakan, apalagi yang inisiatif. Ini maksudnya bahwa saya lihat bahwa ada ketidakberesan. Ada ketidakberesan di kota, terutama di DPRD, yang perlu kita rubah. Maka pesan ini terus saya sampaikan ke masyarakat. Saya paling rajin jalan. Setiap hari saya berkeliling ke masyarakat, temui masyarakat, menyampaikan ini agar supaya masyarakat jangan sampai kembali lagi memilih orang yang salah. Bukan soal siap harus saya, tetapi maksud saya bahwa pilih orang yang benar-benar berkarakter, yang mau dan berani untuk menyatakan bahwa ini salah dan ini yang harus benar, ini mesti kita rubah, ini jangan. Ini tidak terlihat selama ini di DPRD di Kota Kupang. Maka kami hadir untuk mau membawa itu jauh lebih baik, merubah itu. Kemudian persiapan saya optimis menang. Optimis menang ya? Walaupun jumlahnya ada 8 kursi, ada calon incumbent lebih dari 8. 10 apa 11 orang tuh. Jumlah kursi cuma 8, incumbent juga sudah pasti harus ada yang tumbang. Sebagai kader Partai Golkar, kami punya kekuatan penuh. Golkar hari ini di Kota Raja kami tidak punya kursi. Tetapi formasi kami anak-anak muda mendominasi struktur caleg di Kota Raja, kami pastikan kami ambil 2 kursi. Target kami harus 2 kursi. 2 kursi. Saya pastikan bahwa saya bisa, kalaupun kursi pertama pasti saya ambil. 2 kursi, saya ada juga 2 kursi. Kursi pertama pasti saya kursi pertama. 1 kursi pun saya kursi pertamanya. Karena saya sudah kerja banyak, kerja jauh. Saya sudah jauh sekali saya bekerja ke masyarakat dan ada kerinduan. Ada kerinduan masyarakat yang pelan-pelan kami jalan sudah mulai muncul bahwa mereka merindukan anak-anak muda berkarakter, anak-anak muda yang bebas dari tekanan siapapun, yang harus ada di DPR Kota Kupang, sehingga segala persoalan di Kota Kupang ini harus ada yang teriakin, harus ada yang keluar, harus ada yang ngurus gitu. Berarti saya bisa bilang bahwa sudah 100% optimis ya? Saya optimis 100%. Oke, tadi bro sempat menyinggung soal milenial yang harus terjun ke dalam legislatif ya, untuk merubah wajah dari DPRD Kota Kupang. Berarti ada perbedaan antara milenial dan kolonial gitu ya. Nanti yang kolonial marah kita nih kalau. Oke, jadi pada dasarnya bro menginginkan sebuah perubahan di dalam DPRD Kota Kupang yang mana diisi oleh milenial-milenial yang mampu, dalam tanda kutip ya, yang mampu untuk membuat sebuah perubahan. Nah, sejauh ini menurut pandangan bro sendiri, hal-hal apa yang kurang dan harus benar-benar diperbaiki dari DPRD Kota Kupang yang sejauh ini sudah berjalan? Oke.
Yang pertama itu inisiatif untuk bikin perda terhadap beberapa persoalan di kota yang tidak ada, perlu kita buat. Oke. Itu tidak dibuat oleh belum maksimal dilakukan oleh teman-teman yang DPR hari ini. Inisiatif bikin perda, ada banyak soal. Ya, kemudian yang kedua adalah mereka juga harus bantu pemerintah, mendorong pemerintah agar memperhatikan persoalan-persoalan kecil di bawah. Itu tidak jalan. Contoh tadi misalkan soal pendidikan dan kesehatan. Pemerintah negara mesti hadir dong. Ini masih jauh dari api. Soal pelaku UKM yang perlu disupport oleh pemerintah, itu juga jauh dari api. Kita lebih cenderung itu bangun fasilitas mewah, bangun tempat-tempat mewah yang secara kasat mata dilihat bahwa ini kota Kupang bagus, wajahnya bagus, kelihatannya bagus, tetapi keropos di dalam. Itu yang tidak dikritisi oleh teman-teman di DPR. Menata kota ini bagus, tetapi harus juga diimbangi dengan mengurus masyarakat di tingkat bawah ini, sehingga masyarakat senang memandang keluar, pulang rumah juga masyarakat tidak kelaparan, masyarakat tidak ngeluh soal urusan hidup, urusan dalam rumah mereka. Sehingga itu, saya mau kita rubah itu. Saya mau urusan hak kecil. Kota ini hanya kelihatan kota, bro. Hanya kelihatan bahwa ini kota Kupang, tetapi di dalamnya itu ada banyak sekali orang-orang susah, orang-orang tidak berkecukupan yang perlu kita urus, perlu kita bantu. Saya ini berani omong begini, lewat kami di Novanto Center itu, saya tiap hari berurusan dengan orang-orang tidak mampu, orang-orang tidak susah, orang-orang yang tiap hari datang ke kami ngeluh soal masalahnya. Ada anak sekolahnya mau masuk sekolah susah diurus, mau regis untuk anak kuliah itu susah sekali dapat uang. Orang mau berusaha susah sekali untuk dapat modal usaha, sudah berusaha susah sekali untuk kegiatan-kegiatan usahanya itu bisa laku dan sebagainya. Ini banyak soal. Ya, kemudian urusan persaingan, belum lagi urusan persaingan di persaingan sesama UKM di tingkat menengah ke atas itu. Ini juga belum lagi, itu juga perlu kita hadir untuk memilah pisahkan agar supaya persaingan yang sehat itu harus terbentuk. Paling tidak kita lokalisir tempat-tempat, ya toh, tempat-tempat yang perlu untuk mereka bisa berjualan. Itu baru diatur secara baik sehingga wajah kota kita tetap bagus, mereka juga bisa melakukan aktivitas jualannya itu dengan baik. Itu perlu kita lakukan. Begitu. Berarti fokusnya adalah bagaimana membuat sebuah perda yang bisa memayungi semua. Memayungi semua. Oke. Nah, berbicara mengenai aturan, saya ingin minta pendapat Bro. Di Kupang saat ini lagi sensitif sekali dengan yang namanya money politik. Oke. Saya ingin pendapat Bro soal money politik ini seperti apa? Pertama, ini soal kelakuan politisi yang harus kita lawan. Oke. Kelakuan politisi terdahulu. Saya alami itu di kota. Di setiap tempat yang saya datangi, pertanyaan paling pertama yang diberikan oleh masyarakat adalah, Bapak mau kasih per kepala berapa? Oke. Itu yang selalu terjadi. Memang ini sebuah model politik tidak mendidik yang sudah diletakkan oleh senior-senior kita sebelumnya. Dan ini kan hanya berlaku di kota nih. Hanya di kota Kupang saya temukan itu. Dan itu fokus juga pada DPR di kota Kupang. DPR provinsi jarang saya temukan orang bertanya soal berapa kepalanya. DPR RI juga demikian, jarang orang tanya ke kita berapa kepalanya. Tapi kota selalu kita datang, masyarakat tanya berani per kepala berapa. Oke. Maka di satu kesempatan kemarin ketika saya datang dan ada beberapa kelompok yang datang, ketemu, kita diskusi dan tanya pertama di saya bilang memang harga pasarnya berapa? Ya karena mungkin ini saking emosinya, kan sayang sekali kalau masyarakat kita isi cara berpikirnya dengan harus beli per kepala. Saya tanya berapa, ada yang bilang, ada si A datang minta mau beli 250, ada si B minta 300, ada si C minta 500, ada juga yang katanya sudah sama 750. Saya bilang semua itu omong kosong. Saya bilang semua itu omong kosong. Itu kelakuan orang-orang tidak bertanggung jawab yang mau merusak citra demokrasi kita di ini kota Kupang. Gitu. Kemudian yang kedua, itu perilaku orang-orang takut kalah. Takut kalah, Bro. Takut kalah. Yang sedang bermain isu-isu politik uang di bawah itu adalah orang-orang takut kalah, yang selalu memainkan isu-isunya itu di lapangan. Saya selalu sampaikan itu ke masyarakat, itu mereka takut kalah. Yang ketiga baru saya bilang begini, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Saya bilang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Karena mereka itu selama menjabat sebagai DPR,
Ya tugas mereka hanya kumpul uang selama 5 tahun, kemudian akhir dari 5 tahun mereka datang lagi beli suara. Saya beberapa masyarakat saya tanya, 2019 pilih siapa? Mereka sebut si A, si B, si C. Sudah pernah datang lihat Bapak Ibu? Tidak pernah sama sekali. Saya tanya di teman saya yang DPR, saya tanya, bro, kenapa bro tidak datang cek? Tidak ketemu masyarakat ini. Apa dijawab? Saya bayar lunas waktu 5 tahun lalu. Wow. Ini kan sayang, maksud saya. Ini kan satu pola yang salah. Bermain politik uang di awal itu kemudian membuat kita terlena dan tidak mau lagi urus orang. Karena di dalam isi otak kita, saya sudah bayar suara rakyat itu lunas, sehingga tidak perlu saya datang lagi urus dia, lihat dia, apalagi bantu dia. Begitu. Jadi ibaratnya orang Kupang bilang belis putus ya. Belis putus. Ya betul. Sayang, itu sayang. Oke. Masih dalam topik yang sama. Berbicara caleg milenial ya. Ya. Saya perhatikan nih jaketnya nih Pro Gibran, bro. Pro Gibran. Di belakangnya nih Ini Gabriel Novanto nih. Ya. Anak muda semua yang saya bawa. Anak muda semua. Jadi benar-benar milenial ya. Nah, di masyarakat, terutama di media sosial akhir-akhir ini, muncul isu sensitif yang negatif tentang caleg dari luar. Oh ya. Dari luar NTT yang bermain di NTT. Jadi ya, framingnya itu seolah-olah caleg dari luar ini datang ke NTT hanya untuk mencari suara NTT untuk menempatkan mereka ke Senayan. Nah, menurut tanggapan bro seperti apa? Saya yang pertama itu pernyataan yang sering saya sampaikan dimanapun saya berada, di media sosial maupun di dunia nyata. Isu itu diciptakan oleh orang-orang yang tidak mampu bersaing secara politik. Satu. Yang kedua adalah isu itu diciptakan oleh orang yang sudah pasti kalah. Itu orang-orang takut kalah yang kemudian mainkan isu-isu soal caleg luar, caleg dan lain sebagainya. Itu. Menurut saya begini, pada masyarakat NTT secara khusus di NTT 2, saya selalu menghimbau di semua titik kampanye kami, saya selalu sampaikan bahwa kita jangan tanya soal siapa dia, kita jangan tanya soal dari mana asalnya. Yang paling penting buat kita adalah kita mau punya wakil rakyat yang benar-benar punya hati untuk kita. Satu. Yang kedua adalah kita juga mau punya orang, punya politisi, punya kader-kader terbaik yang bisa datang lihat kita di saat kita susah, yang bisa datang urus kita saat kita butuh sesuatu. Kita butuh itu. Yang ketiga adalah kita juga butuh anggota DPR RI yang punya jaringan yang bagus, punya kemampuan yang bagus, yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat untuk datang ke dapil kita. Saya dengan Mas Gabriel Novanto itu, kami paling banyak menerima dialamatkan soal itu isu. Saya selalu sampaikan di mana-mana bahwa anak muda yang salah satu dari anak muda yang punya karakter bagus, yang bisa untuk menjadi harapan kita termasuk Mas Gabriel Novanto. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang dia punya jaringan yang bagus di Jakarta. Dia punya kemampuan yang bagus di Jakarta. Kita bisa menitipkan banyak harapan itu ke dia ketika dia jadi anggota DPR RI. Karena di Jakarta itu tidak semua orang bisa masuk di Jakarta dengan leluasa. Banyak kader-kader kita, banyak orang-orang tua, kakak, adik, saudara kita juga yang sudah menyatakan dirinya untuk mau maju anggota DPR RI. Silakan, saya bilang, silakan. Tetapi kita mesti ukur. Kalau merasa diri punya kemampuan, kalau merasa diri punya jaringan yang bagus di Jakarta, kalau merasa diri mampu mempengaruhi program pemerintah pusat di Jakarta, ayo maju. Tanpa harus kita ciptakan isu ini. Tanpa kita ciptakan isu. Karena ini bangsa ini negeri ini, semua orang berhak untuk urus. Bukan hanya harus karena kita di NTT, harus kita orang NTT yang urus. Semua orang yang ada di negeri ini berhak punya tanggung jawab yang sama untuk urus ini negeri. Sehingga itu tidak boleh kita ciptakan isu itu. Yang berikut adalah masih soal isu orang luar, orang dalam ini. Ini kita malu dengan diri kita sebenarnya. Kalau kita malu dengan diri kita karena isu itu hanya muncul di NTT. Banyak juga orang NTT itu maju di dapil Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Tidak pernah di Kalimantan, Sulawesi, Jawa orang teriakan bahwa harus pilih orang itu. Oke. Ya. Jadi ini soal kelakuan kita yang harus kita perbaiki. Jangan kita piara ini cara berpikir yang salah seperti ini. Ini cara berpikir yang salah, yang didominasi atau dilakoni oleh kelompok-kelompok tertentu yang dalam tanda kutip berkepentingan juga di urusan politik ini,
yang kemudian mainkan isu itu dan nama kita terus terbawa di media sosial, terbaca terus setiap saat. Ini malu sebagai anak NTT, kita malu. Kita ini daerah yang sangat bermoral. NTT ini daerah yang sangat majemuk dan kita diakui di Indonesia bahwa kita ini daerah paling toleran. Kita ini daerah yang paling menjaga kemajemukan dan kebersamaan. Jangan hanya karena ulah 1-2 orang politisi yang berkepentingan di urusan kontestasi di pemilu, khususnya untuk DPR RI, kita rusak citra kita rusakkan nama baik kita selama ini yang kita jaga dengan baik. Gitu. Oke. Berbicara soal Gafril sendiri, ya. Ada lagi satu isu sensitif di mana Pak Gafril ini tentu tidak bisa dipisahkan dari kiprah bapaknya sebelumnya, Pak Novanto. Yang mana kita tahu Pak Novanto sempat terjerat dengan kasus EKTP. Nah, menurut pandangan Bro sendiri seperti apa menanggapi isu ini? Pertama, saya mau sampaikan bahwa ada banyak anak penjahat itu jadi pendeta. Ada banyak juga anak penjahat itu jadi imam masjid, jadi pastor, jadi guru dan lain-lain. Ya, sehingga banyak juga digoreng ke situ. Isu terus digoreng ke situ. Cuman saya mau bilang bahwa beda anak beda bapak. Ya, beda bapak. Tidak semua anak sama kayak bapaknya. Ya, tidak semua bapak kemudian jejaknya mesti diikuti oleh anaknya. Masing-masing dengan cara berpikir yang berbeda, masing-masing dengan karakter yang berbeda. Sehingga tidak mungkin Gafril hadir dengan karakternya. Dia dibentuk dengan karakternya tersendiri, kemudian dia lahir, dia hadir di dunianya dengan cara tersendiri. Jadi dia tidak bercermin pada siapapun, tidak bersandar pada siapapun, dia hadir menjadi seorang dirinya untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan urusan baik itu bisnisnya, baik itu urusan kepolitiknya. Gafril hadir sebagai dirinya, tidak mewakili siapapun. Hadir sebagai dirinya. Jadi bagi saya, kalau isu-isu itu diumumkan biasa. Itu biasa kita di NTT, di musimnya datang pasti dikelola. Habis itu hilang. Ya, hanya mau saya sampaikan adalah kita juga jangan lupa soal karya. Soal karya yang dilakukan oleh, jangan hanya gara-gara urusan orang lain yang tidak sangkut paut dengan anaknya, kemudian kita alamatkan semua itu ke anaknya dan kita lupakan karya anaknya. Gafril ini banyak hal sudah dilakukan di NTT, Bro. Contohnya, Bro? Sebagai ketua IMI NTT, perdana dalam sejarah kita di Indonesia itu yang berhasil kirim 3 orang pembalap NTT sebagai di PON 2024. Itu dalam sejarah sebagai PON, peserta PON 2024 pembalap, 3 orang pembalap kami kirim. Yang kedua, kita juga kirim ya, Gafril juga kirim 1 anak NTT lagi. Itu putra di Kabupaten Malaka namanya Tonce. Itu masuk di sepak bola kasta tertinggi Indonesia Liga 1. Kami fasilitasi, Gafril fasilitas secara full untuk sekarang sudah berkontrak di Rans FC, klub miliknya Raffi Ahmad. Yang sekarang main di Liga 1. Itu kemudian ya kita lewat IMI juga, lewat Novanto Center juga kita dorong pelaku-pelaku UKM tadi itu saya bilang di awal itu, kita dorong agar mereka bisa hidup dan berkembang di masing-masing wilayahnya. Kota Kupang seluruh timur kami urus, Pulau Sumba kami urus, Rote dan Sabu kami urus. Kami juga terus hadir di semua urusan anak muda. Ya, kami juga anak-anak muda urusan apapun kami hadir untuk memberikan dorongan, memberikan edukasi dan lain-lain kami lakukan soal itu. Dan itu tidak pernah diingat oleh kelompok-kelompok yang nakal cara berpikirnya dan terus mengelola hal-hal lain yang sebenarnya masih jauh dari itu. Hal-hal positifnya diabaikan. Gitu. Berarti Pak Gafril ini pada dasarnya sudah masuk sampai ke lapisan masyarakat ya? Ya. Sudah berbuat untuk NTT sendiri ya? Sudah. Kami sudah hampir lebih kurang 2 tahun berkeliling NTT. Kami datang setiap desa yang kami datangi. Kami itu tidur, Bos. Tidur? Kami keliling TTS sampai di daerah mana waktu malam kami buka tenda, kami tidur di tenda, kami ajak masyarakat beli ayamnya masyarakat, pisang ubi masyarakat, kami bakar ramai-ramai makan, kita berdiskusi, bertukar pikiran di masyarakat, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita urus. Itu kami keliling hampir 2 tahun nih, kami keliling seluruh NTT setiap hari kami keliling NTT. Jadi salah kalau orang bilang mau musim politik baru datang, salah, Bos. Kami sudah 2 tahun lebih jalan. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang masih terus dilakukan. Masih terus jalan.
Ada yang bilang sudah bikin apa buat NTT. Saya bilang datang ke kantor saya jelasin. Atau ketemu saya jelasin lah. Nah, terima kasih dengan cara ini, dengan media ini saya bisa jelasin itu. Kita banyak sekali kegiatan, banyak sekali program yang sudah kita lakukan untuk NTT. Lewat dirinya sendiri maupun lewat kami di Novanto Center, kami banyak sekali lakukan kegiatan-kegiatan itu untuk masyarakat, terutama masyarakat kecil lah. Oke, makin menarik nih. Seperti yang tadi kita bicarakan di pertengahan, kan? Saya melihat itu ada gambar Pak Gibran. Ya? Oh iya. Saya ingin tanggapan Bro sendiri mengenai capres dan cawapres ini. Ya. Kira-kira menurut Bro bagaimana permasalahan yang saat ini muncul di permukaan, mulai dari masalah putusan MK sampai pada debat capres debat cawapres terakhir kemarin. Oke. Itu kira-kira pandangan Bro seperti apa? Saya kira sebagai orang yang taat hukum, kita mesti hargai sesuatu yang apalagi sudah menjadi produk hukum. Lembaga hukum kalau sudah mengeluarkan sebuah putusan, sudahlah, intrik itu kita buang. Kita mesti hargai itu sebagai anak bangsa yang taat pada hukum. Sudah jadi putusan, kita terima itu sebagai putusan hukum, produk hukum yang harus dijalankan. Riakan-riakan di bawah ini hanya gara-gara karena Mas Gibran ini mau jadi cawapres. Kalau Mas Gibran tidak jadi cawapres kan pasti riakan itu juga hilang. Tetapi bukan soal itu. Bagi saya sebagai anak muda, sebagai milenial itu, kita bangga Pak Prabowo bisa memilih anak muda. Bisa memilih anak muda mewakili kami, kita semua yang kelompok-kelompok muda ini untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ini bukti bahwa tidak menutup kemungkinan saya juga besok lusa bisa jadi di usia sampai 2024 pilkada wali kota kemarin. Besok saya juga mungkin bisa maju calon wakil wali kota atau wali kota. Karena Gibran sudah tunjukkan, Mas Gibran tunjukkan bahwa anak muda bisa. Anak muda bisa. Begitu. Nah, dalam debat terakhir cawapres kemarin, kira-kira pandangan Bro soal debat cawapres itu seperti apa? Saya 1000% berbangga dengan Mas Gibran. Berbangga ya. Berhadapan dengan profesor, berhadapan dengan doktor yang semua orang meragukan Mas Gibran soal kemampuannya. Tapi Mas Gibran tunjukkan dirinya bahwa anak muda bisa. Bahwa anak muda yang punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman karena banyak melihat, banyak mendengar. Dan Mas Gibran tunjukkan itu bahwa dia mampu dan dia sangat bisa mewakili kami anak muda. Saya bangga sekali dengan Mas Gibran. Dia menguasai semua materi perdebatan waktu itu. Ada dinamika, ada intrik dari calon wakil presiden yang lain, dengan tenang Mas Gibran melayani mereka dengan baik. Karakter dan cara berpikir Mas Gibran sungguh luar biasa. Dia tahu apa yang mau dia sampaikan dan dia tahu apa yang mau dia jelasin. Itu yang bikin itu kita top lah, pokoknya sangat top lah Mas Gibran. Berarti mengenai isu-isu seputar seperti mic yang berlebihan, terus perdebatan yang katanya tidak substansial, itu menurut Bro seperti apa? Salah. Itu salah. Materi debat itu kan sudah disediakan oleh KPU. Ditarik undiannya, diambil materinya, baru diskusikan. Saya tidak menemukan apakah materi itu di luar dari materi debat. Karena ya dari materi yang ditarik, materi itu yang kemudian disampaikan. Dan mereka saling interaksi satu sama lain soal materi itu. Sehingga bilang tidak substansial juga itu keliru. Itu sekali lagi itu kelompok dari teman-teman pendukung cawapres yang lain yang karena memang secara kebetulan sudah punya keinginan Mas Gibran akan dihajar nih. Kan sebelum debat ini kan isu di mana-mana bahwa Mas Gibran ini kan tidak tahu ngomong. Mas Gibran ini kan pasti akan dihajar oleh Pak Prof, Pak Dokter dan seterusnya kan? Iya. Tapi ternyata faktanya saat debat Mas Gibran dengan enjoy melayani mereka dengan baik, berdiskusi mereka dengan baik, akhirnya kan kewalahan. Maka tidak ada pilihan lain selain mulai menyalahkan orang lain. Ini mic-nya mungkin berlebihan, ada di setel, segala macam-macam lah. Dan itu karakter, itu kelakuan kita yang memang kayak sudah jadi dosa warisan. Kalau benar kita puji, kalau tidak setuju itu kita mulai ciptakan segala macam alasan untuk kemudian bisa menjatuhkan orang lain. Itu penyakit warisan kita yang memang belum hilang juga di kita sih sebenarnya. Itu. Berarti nanti dalam debat cawapres berikutnya, Bro optimis ya? Saya pasti sangat Pak Gibran optimis. bisa ya? Saya sangat optimis karena anak mudanya. Kami anak muda nih, kita anak muda nih Bro, berangkat dari percaya diri,
Ya kalau sudah dikasih tanggung jawab, berangkat dari percaya diri, kita akan dengan enjoy. Karena kita ini tanpa beban. Kalau orang tua, itu ada beban lain yang melekat di hatinya, yang dibawa ke permukaan. Kalau kita anak muda ini kan kita enjoy. Sampai kapanpun, dimanapun kita akan menikmati suasana yang kita hadapi. Jadi Mas Gibran pasti sangat enjoy, karena dia tahu kok, dia pernah memimpin kota Solo, dia pernah pimpin masyarakat di kota Solo, dan dia tahu itu. Dia pasti akan dengan enjoy menceritakan soal urusan. Kan sangat teknis yang cerita Mas Gibran itu. Dia tidak pernah bicara sesuatu terlalu wah, terlalu megah. Dia bicara soal urusan-urusan teknis. Yang menarik dari kami adalah soal ide kredit milenialnya. Kredit milenial. Nah, ide kredit milenialnya, kemudian dari tim juga kita diskusikan soal makan gratis untuk anak sekolah, makan gratis dan susu untuk anak-anak sekolah. Itu efektif dengan kita di NTT, bro. Efektif sekali. Sangat ya, efektif, karena NTT ini termasuk salah satu provinsi penyumbang stunting terbesar di Indonesia. Oke. Sehingga ide Mas Gibran, ide Pak Prabowo untuk kasih makan dan minum susu gratis untuk anak sekolah, itu salah satu upaya untuk kita tekan ini angka stunting. Gitu. Karena rata-rata itu ada di anak, posisi stunting, gizi buruknya, segala macamnya. Lewat cara ini, gizi masyarakat, gizi anak-anak kita bisa kita perbaiki. Ya, gizi anak, sehingga mereka akan keluar dari zona stunting tadi. Sangat tinggi loh. Kita di sini sangat tinggi sekali stunting. Kemudian kredit milenial tadi. Itu kan banyak pelaku, banyak anak-anak muda pasca kuliah, pasca SMA kan tidak bekerja. Kita mau rubah cara berpikir kita juga sebenarnya lewat idenya Mas Gibran ini. Bahwa kita jangan berpikir habis kuliah, habis sekolah harus PNS. Iya toh? Habis kuliah, habis sekolah kita harus jadi tenaga honor. Jangan. Ada ruang lain nih yang kalau kita bicara dari sisi pendapatan jauh lebih besar. Kita menjadi wirausaha muda yang sukses. Kita wirausaha, kita berusaha. Mas Gibran dorong dengan kredit milenial tadi. Ini modal yang difasilitasi oleh negara untuk dibagi-bagikan, diberikan kepada masyarakat, terutama kita anak-anak muda. Itu mimpi anak mudanya, mimpi Mas Gibrannya, agar supaya semua anak muda di NTT, semua anak muda di Indonesia itu dapat didorong untuk bisa berusaha. Yang kesulitan dana, ada ruang kredit milenial tadi bisa kita maksimalkan untuk supaya bisa jalan. Karena Mas Gibran itu pengusaha murni. Kami di HIPMI kemarin ketemu, di Munas, kami ketemu di Kota Solo, kita diskusi banyak soal bagaimana kita menjadi pengusaha-pengusaha muda yang sukses. Gitu. Oke, jadi menurut Bro, program dari Capres dan Cawapres nomor urut 2, Pak Prabowo dan Pak Gibran ini sangat tepat sasaran dan masuk untuk masyarakat NTT. Sangat. NTT sangat pas. Dua program tadi itu sangat pas dan memang dibutuhkan NTT hari ini. Sangat dibutuhkan NTT hari ini. Oke, menarik. Saya ingin kita kembali ke belakang lagi. Ya. Di dapil Bro ini, dapil Kota Kupang ini, itu kan banyak raksasanya ya. Ya, banyak. Ya, kita tahu seperti Pak Yeslodu, Pak Aditali. Betul. Nah, saya ingin Bro memaparkan apa yang membuat masyarakat harus memilih Bro dalam konsentrasi dalam pileg kali ini. Apa yang membuat masyarakat itu harus memilih Bro yang milenial ini dibanding para petahana-petahana ini? Ya, pertama, masyarakat sebenarnya sudah bosan. Masyarakat sudah bosan dengan cara-cara kita selama ini yang tidak memperhatikan mereka setelah selesai pemilu. Habis pemilu, semua orang hilang sampai mau pemilu baru datang. Sehingga itu bikin saya percaya ketika saya datangi masyarakat, selalu disampaikan bahwa yang penting anak kami pilih, anak kami dukung. Jangan lupa setelah itu anak datang kembali ke rumah, datang kembali ke kampung, ke tempat kami untuk kita bercerita banyak hal berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan atau urusan kami hari-hari. Itu yang tidak dilakukan oleh senior-senior kita nih, anggota-anggota DPR kita nih. Yang kedua adalah masyarakat juga mau ada perubahan. Masyarakat juga mau ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa membuat mereka itu nyaman, membuat mereka itu bisa lakukan sesuatu itu dengan baik. Ini yang tidak dilakukan. Kita krisis, kita sangat jauh dari itu. Maka itu ada sejumlah harapan, sejumlah keinginan masyarakat untuk mau agar supaya harus ada anak-anak muda yang siap untuk merubah ini barang.
merubah ini kebijakan, harus ada ruang-ruang itu dibuka. Sehingga kami diinginkan, kami diminta masyarakat, paling tidak masyarakat kepingin adalah ketika naik soal-soal yang hari ini yang diabaikan dari sisi peraturan daerah misalkan, ada beberapa soal yang tadi saya gambarkan di awal, itu bisa kita wujudkan, bisa ikat dalam bentuk satu aturan pemerintah agar bisa berjalan itu secara baik. Oke. Yang ketiga adalah kami secara pribadi, kami beberapa teman-teman aktivis ini, kami sudah capek berjuang di jalan raya. Kami teriak selalu bawa megafon, mic, kami demo di DPRD provinsi, DPRD Kota Kupang dan tempat-tempat tertentu hanya berteriak soal keadilan. Kami sudah capek di situ dan banyak pesan kami tidak tersampaikan, sedikit tidak tersampaikan, dan memang medianya harus ada di DPR. Kami pingin, dulu istilah kami sudah capek berada di parlemen jalanan, kami mau pingin masuk di parlemen sesungguhnya, biar ya kerinduan kami tentang keadilan itu bisa kita wujudkan. Keadilan masyarakat yang baik itu bisa kita wujudkan kalau kami ada di sana. Itu jadi itu kerinduan, bukan soal berapa uang yang bisa kami dapatkan ketika jadi anggota DPR, bukan. Karena ini nilai semangat perjuangan aktivis kami mau kami salurkan. Yang selama ini tertutup karena kami hanya sampai di DPR, di pintu DPR kami teriak-teriak jemur matahari, sampaikan pernyataan sikap, kami pulang. Itu yang kami mau buat. Ada banyak teman-teman kami di partai yang lain. Itu anak-anak muda saya, banyak teman-teman angkatan saya, di bawah saya, di senior data saya, banyak sekali di kota yang dalam beberapa pertemuan kami sudah ngobrol lah. Kami mau jadi DPR di semua dapil. Kalau kami ketemu clear nih kami. Kami reuni. Kalau istilah kami di dulu itu reuni Cipayung Plus. Kami mau reuni Cipayung. Ada anak-anak HMI, anak HMI, PMKRI, GMKI, GMNI, IMM, PMI. Kami mau reuni semua di DPR nih. Banyak di semua dapil ada nih. Kalau kami semua hadir, bro. Kalau kami anak-anak Cipayung Plus ini hadir semua di DPR, kami yakini dan percaya wajah kota akan kami rubah dengan baik. Kami yakini moral ini kota, siapapun wali kotanya, siapapun wakil wali kotanya, kami pasti jaga baik-baik ini kota secara baik lewat DPR. Kalau kami anak-anak aktivis, anak-anak Cipayung ini hadir di DPR kota. Oke, baik. Terima kasih bro untuk waktunya. Kita sudah berbicara cukup banyak, namun karena kita juga terkendala dengan waktu, maka mau tidak mau untuk kali ini, sesi kali ini kita akhiri. Siap. Mungkin kita bisa membuat schedule ulang untuk waktu-waktu yang akan mendatang. Siap. Okay. Kami siap. Oke, baik. Say viewers, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, follow, dan komen. Mantap. Tuhan memberkati kita semua. Oke.